Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan dari STAI Tanjul Hafilin. Di sini saya akan berpresentasi tentang akhlak tasawuf, yaitu maqamat dan ahwal. Ya, langsung saja kita ke pengertian. Yang pertama, pengertian maqamat. Secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang yang berdiri atau pangkal mulia. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Dalam bahasa Inggris, maqamat dikenal dengan istilah stages yang berarti tangga. Maqamat merupakan bentuk jamak dari maqam. Secara etimologi, maqamat mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki. Sementara itu, dalam pengertian terminologi, istilah maqam mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan dan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya, ahwal. Ahwal adalah bentuk jamak dari hal, seperti halnya maqam. Hal digunakan kaum sufi untuk menunjukkan kondisi spiritual. Kata hal dalam perspektif tasawuf sering diartikan keadaan. Maksudnya keadaan dalam kondisi spiritual. Hal sebagai sebuah kondisi yang singgah dalam kalbu, merupakan efek dari peningkatan maqamat seseorang. Secara teoritis memang bisa dipahami bahwa kapanpun seorang hamba mendekat kepada Allah dengan cara berbuat kebajikan, ibadah, riyadhah, dan mujahadah, maka Allah memanifestasikan dirinya dalam kalbu hambanya tersebut. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ahwal ialah keadaan atau keadaan kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai maqam tertentu. Yang selanjutnya, macam-macam maqam, ya. Yang pertama, az-zuhud. Az-zuhud secara istilah bermakna tidak ingin kepada suatu yang bersifat keduniaan. Yang kedua, at-taubah. At-taubah adalah rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati, disertai permohonan ampun serta meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa. Al-wara. Al-wara adalah sikap berhati-hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Al-faraq atau fakir. Al-faraq adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima, dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. As-sahr atau sabar. Sifat as-sabar adalah salah satu sifat andalan bagi kaum sufi. Sifat sabar merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mereka yang memiliki kesabaran yang luar biasa dinamakan dengan ulul azmi. Jadi sabar artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Demikian juga tentang ketika mendapatkan cobaan darinya, menampakkan sifat yang berkecukupan sekalipun hidup dalam kekurangan. Yang selanjutnya, tawakal. Secara terminologi, tawakal adalah pembahasan dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan keputusan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu rela atau ridho. Ridho berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah atau mencintai Allah dalam kedudukan yang paling tinggi dan mulia guna menuju keridhaan Allah, karena hanyalah Allah yang maha besar, maha penguasa, maha suci, maha pencipta, dan maha pemberi. Ma'rifah. Secara etimologi, kata dasar ma'rifah berasal dari kata arafah yang artinya mengetahui atau mengenal. Ma'rifah berarti juga pengetahuan. Jadi ma'rifah artinya mengenal Allah dengan mata hati, sekaligus ujung perjalanan dari segala ilmu pengetahuan yang
dilakukan oleh kaum sufi. Yang selanjutnya adalah ahwal yang sering dijumpai dalam perjalanan sufi. Ahwal dengan sendirinya datang dan pergi tanpa diketahui waktunya. Yang pertama, musabah dan murabahah atau mawas diri dan waspada. Musahabah ialah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasianya dalam hati yang membuat seorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepadanya. Sedangkan murabahah yaitu adanya kesadaran diri bahwa ia selalu terhadap dengan Allah dalam keadaan diawasinya. Hub atau cinta. Hub adalah cinta. Maksudnya cinta seorang hambanya kepada Tuhan. Dalam pandangan tasawuf, hub pada dasarnya anugerah yang menjadi dasar pijakan ahwal, sama seperti taubat yang menjadi dasar pijakan makom. Yang selanjutnya raj dan khauf, atau berharap dan takut. Menurut kalangan kaum sufi, raj dan khauf berjalan seimbang dan saling mempengaruhi. Raj dapat berarti berharap atau optimis, yaitu perasaan senang hati karena menaati sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Raj menurut 3 perkara, yaitu cinta kepada apa yang diharapkannya, takut apabila harapan yang hilang, berusaha untuk mencapainya. Sedangkan khauf ialah kesaksian hati karena membayangkan suatu yang ditakuti yang akan menimpa diri di masa yang akan datang. Khauf dapat mencegah hamba berbuat maksiat dan mendorong untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Yang selanjutnya syauq atau rindu. Syauq yang dimaksud ialah rindu kepada Tuhan. Syauq ini ialah rasa rindu yang memancar dari kalbu karena gelora cinta yang murni dan disertai dengan mahabbah. Uns atau intim. Uns intim adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi terpusat penuh pada suatu titik setrum, yaitu Allah. Tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, dan tidak ada yang diharapkan kecuali Dia. Yang selanjutnya perbedaan mendasar makomat dan ahwal. Secara historis, konsep makomat dan ahwal diduga muncul pertama kali pada abad 1 Hijriah. Sosok yang memperkenalkan kedua tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditelusuri ketika para sahabat berkonsultasi tentang imam. Ia menjawab bahwa imam itu adalah bersumber pada 4 fondasi, yaitu takwa, sabar, adil, jihad. Yang masing-masing fondasi tersebut mempunyai tingkatan atau makom. Para sufi sendiri teliti menegaskan perbuatan makomat dan ahwal. Makom menurut mereka ditandai oleh kemapanan, sementara itu ahwal justru mudah hilang. Makom dapat dicapai seorang dengan kehendak dan upayanya, sementara itu ahwal dapat diperoleh secara disengaja. Hal diperoleh tanpa daya dan upaya, baik dengan menari, bersedih hati, bersenang-senang, rasa mencengkam, rindu, gelisah, atau harap jelasnya. Dalam hal dengan bakat, sedangkan makom diperoleh dengan daya atau upaya. Hal akan datang dengan sendirinya, sementara makom diperoleh dengan berupaya. Orang yang meraih makom tetap dalam tingkatannya, sementara orang yang meraih awal justru akan mudah lepas darinya. Secara mendasar, perbedaan makomat dan ahwal ini baik dari cara mendapatkannya maupun pelangsungannya, yaitu makomat berupa tahapan-tahapan perjalanan spiritual yang dengan gigih diusahakan oleh para sufi untuk memperolehnya. Perjuangan ini pada akhirnya merupakan perjuangan spiritual yang paling panjang untuk melawan hawa nafsu, ego manusia yang dipandang perilaku yang buruk tapi paling besar yang dimiliki manusia, dan hal itu menjadi kendala menuju Tuhan. Sedangkan awal yang sering diperoleh secara spontan
sebagai hadiah dari Tuhan. Di antaranya ahwal yang sering disebut adalah takut, syukur, rendah hati, tawakal, gembira. Meskipun ada perbedaan di antara para penulis tasawuf, namun kebanyakan mereka mengatakan bahwa ahwal dialami secara spontan dan berlangsung sebentar dan diperoleh tidak berdasarkan usaha sadar dan perjuangan keras seperti halnya pada makomat, melainkan sebagai hadiah berupa kalitan atau ilahi divine flash yang biasa disebut lamaat. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.